Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik, dan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Dan seandainya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti tentunya kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan pertolongannya beliau kelak di yaumul akhirat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati siapapun yang menonton video ini, khususnya untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, dan yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bencana, musibah, khususnya wabah COVID-19 yang belum juga kunjung usai. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu uraian hikmah yang insya Allah ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Saya akan menyampaikan tentang zikir. What the meaning is zikir? Apa itu zikir? Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata tersebut. Ya. Zikir secara lughah ataupun secara bahasa berasal dari bahasa Arab zakara yazkuru, yang artinya mengingat. Nah, mengingat di sini maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus ingat kepada Allah? Ya, karena Allah adalah Khalik, zat yang maha menciptakan, zat yang maha segala-galanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kepada Allah ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem dalam hidup, agar masalah kita diselesaikan oleh Allah, agar masalah kita dibantu oleh Allah. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, maksud daripada ayat ini, jadi kita harus mengingat kepada Allah. Ya, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita punya masalah, tentunya setiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda. Nah, nanti Allah akan memberikan solusi ataupun jalan keluar kepada kita ketika kita berzikir, ketika kita ingat kepada Allah.
muhasabah, introspeksi diri, apa salah kita. Kemudian selain itu juga kita harus bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai mengingkarinya. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan azab yang sangat-sangat pedih kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan berzikir ataupun mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, aman, dan damai. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa betapa sangat pentingnya berzikir dan mengingat kepada Allah, karena salah satu manfaat daripada zikir ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjauhkan diri kita dari perasaan gundah gulana ataupun disebutnya dengan galau, ya. Menghilangkan rasa-rasa galau tersebut, ya, rasa-rasa gundah tersebut. Karena dengan kita mengingat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah kita, ya, apapun masalahnya. Allah akan memberikan jalan keluar. Itu yang pertama, salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita banyak ingat ataupun berzikir kepada Allah, maka kita akan semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Dan doa-doa kita tentunya pasti akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, apapun kebutuhan kita, insya Allah akan Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita semua. Kemudian yang ketiga manfaatnya, dilancarkan rezekinya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka ataupun yang tidak diduga-duga, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Artinya apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka kita akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar ketika kita punya masalah, dan juga kita akan diberikan rezeki, dan rezeki tersebut rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, bahkan di luar nalar dan logika kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Ketika Allah sudah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Kemudian yang keempat, manfaat daripada berzikir adalah menjauhkan diri dari godaan setan ataupun jin. Karena sifat daripada setan ataupun jin adalah selalu menggoda dan selalu mengajak kepada umat manusia. Tujuannya agar manusia tersesat, agar bisa ikut dengan mereka masuk ke dalam neraka. Dan itu semua
kita selalu berdoa mudah-mudahan terhindar dan kita tidak sampai ikut kepada mereka dan jangan sampai tersesat ya. Itu salah satu manfaatnya juga. Kemudian yang kelima ya, manfaatnya adalah hidup kita nantinya akan diliputi banyak sekali kebaikan. Semakin banyak kita mengingat kepada Allah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin bertambah pula kebaikan-kebaikan kita. Ziyadatul khair ya. Semakin bertambah ataupun disebutnya dengan hidup yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang keenam ya, dapat mengontrol emosi dalam diri. Diberikan ketabahan, kesabaran ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita ataupun menzalimi kita ataupun menganiaya kita. Ketika kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, akan menghadapinya dengan bijak masalah-masalah tersebut, dan tentunya nanti Allah akan memberikan solusi ataupun jalan keluarnya. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir, mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan, begitu juga nanti ketika kita sudah wafat, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian mendapatkan nikmat kubur dan tentunya mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.